Nah, halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sardiano. Saya dari Prodi Agribisnis PPAPK. Nah, di sini saya akan mengulas suatu topik kearifan lokal masyarakat pesisir Nusantara. Di sini saya akan mengambil topik pembahasan yaitu adat Sasi di Maluku. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama itu pendahuluan terkait dengan latar belakang. Yang kedua ada pembahasan terkait dalam poin-poin yang pertama yaitu Sasi sebagai kearifan lokal di Maluku. Yang kedua itu ada nilai-nilai budaya kemaritiman. Yang ketiga itu ada jenis norma dan aturan yang berlaku. Yang keempat sanksi yang diberikan. Kelima kasus yang pernah terjadi. Yang keenam ada status hukum, peraturan pemerintah dan juga peraturan desa. Yang keenam itu ada kesimpulan. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bentuk pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yang perlu digali dan banyak dipraktikkan di berbagai kawasan di wilayah Nusantara. Nah, pemerintah mengakui kearifan lokal ini sebagai upaya konservasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan juga mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, kearifan lokal ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dalam suatu sistem nilai kehidupan yang nyatu, baik berupa agama, budaya, dan juga adat istiadat. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat juga berbeda-beda karena berasal dari tempat dan waktu yang berbeda pula. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan penghidupan masyarakat yang juga dapat berbeda-beda di setiap daerahnya. Sehingga muncullah sistem pengetahuan terkait lingkungan dan masyarakat dari pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian Nambaban pada tahun 95 menemukan bahwa beberapa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayatinya secara alami. Nah, ini merupakan realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat yang masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Sistem-sistem lokal ini diwariskan dan juga dikembangkan secara terus-menerus dan juga turun-temurun oleh masyarakat. Beberapa contoh kearifan lokal juga tersebar di berbagai daerah lain seperti Panglima Laut di Aceh, Awik-awik di Lombok dan Bali, Lubuk Larangan di Sumatera Barat dan Riau, Nyabuk Gunung di Jawa dan Tembawai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat. Nah, di Maluku sendiri, masyarakat masih memegang teguh adat dan tradisi, sehingga nilai budaya memiliki makna yang sangat mendalam. Kekuatan nilai tradisi ini yang membuat masyarakat tidak dapat menolak berbagai warisan pengetahuan dan keyakinan akan kebudayaan dari leluhur mereka. Masyarakat di Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal. Nah, kearifan lokal inilah yang disebut dengan Sasi. Sasi ini merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan di laut yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di Maluku, kemudian akhirnya menyebar ke beberapa wilayah sampai ke Papua Barat. Sasi ini merupakan suatu tradisi masyarakat di negeri Maluku. Nah, untuk menjaga hasil-hasil potensi yang ada di wilayah Maluku tersebut. Organisasi Konservasi Alam Internasional atau IUCN mengakui kategori perlindungan dan pemanfaatan kawasan tradisional seperti halnya Sasi ini sebagai kawasan khusus konservasi dengan kategori tingkat 6. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kriteria untuk kawasan yang dilindungi. Nah, menurut sejarahnya, Sasi di Maluku ini telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan komitmen bersama oleh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Nah, hal ini didasarkan
atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dipertahankan dari generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam, terdapat aturan-aturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun juga tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum sasi. Nah, hukum sasi ini adalah suatu sistem hukum lokal yang berisi larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumber daya alam. Nah, artinya potensi sumber daya alam yang boleh diambil ini tidak boleh diambil secara banyak. Ini bersifat terbatas karena ada aturan hukumnya yang berlaku. Nah, kita masuk ke poin pembahasan. Yang pertama itu ada sasi sebagai kearifan lokal di Maluku. Nah, sasi ini adalah salah satu kearifan lokal masyarakat adat Kei yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sasi menurut pengetahuan masyarakat adalah larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu yang tertentu. Nah, definisi sasi berasal dari kata sanksi yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam, baik di darat maupun juga di laut dalam waktu yang sudah ditentukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Sasi merupakan kearifan lokal yang ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan. Sasi juga bermanfaat mengatur semua hasil bumi yang ada di wilayah negeri, seperti halnya pekarangan maupun areal perkebunan ataupun juga ladang. Nah, sasi ini mampu juga mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan laut. Sasi yang berlaku di masyarakat ini merupakan suatu bentuk etika tradisional. Nah, sasi ini tidak berhubungan dengan ritual kelahiran, perkawinan, kematian, dan juga warisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu atau kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, artinya masyarakat ini mempunyai kewajiban. Artinya sasi ini merupakan suatu kewajiban yang wajib dijalankan oleh masyarakat tersebut. Nah, sasi ini merupakan kewajiban dan bukan merupakan suatu ritual. Nah, berikut merupakan salah satu gambar pelaksanaan tradisi sasi di Maluku ya. Ini merupakan gambaran sebagian besar masyarakat yang menangkap hasil ikan yang dilindungi. Nah, yang kedua itu ada peta wilayah Kepulauan Maluku yang mengaplikasikan sasi. Nah, yang pertama itu ada Pulau Buru, kedua ada Pulau Aru, yang ketiga ada Kepulauan Barat Daya, Pulau Banda Besar, Pulau-Pulau Kei, Pulau Watubela, Pulau Ambon, Seram Island, Ternate, dan juga di Pulau Halmahera. Nah, informasi ini saya dapatkan dari sumber berupa jurnal yang ditulis oleh Darmajati dan Kusrini pada tahun 2015 tentang pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Berikut merupakan penerapan sasi yang umumnya berkembang di masyarakat. Terdapat dua jenis sasi. Yang pertama itu ada sasi air dan yang kedua itu ada sasi darat. Nah, sasi air ini meliputi sasi laut dan juga sasi sungai atau kali. Nah, sedangkan sasi darat itu terdiri dari sasi hutan, sasi binatang, sasi agama, sasi pribadi, sasi negeri atau kampung, dan juga ada sasi babaliang. Nah, dapat kita baca dengan sesama arti-arti dari sasi tersebut. Berikut ada merupakan suatu gambar yaitu pelaksanaan adat sasi di darat dan juga di laut. Nah, dalam gambar yang saya ambil ini contohnya di darat yaitu sasi yang dilakukan oleh para tetua adat atau kewang dengan memasukkan daun kelapa yang masih muda ke dalam sarung, kemudian ditancapkan di tanah menggunakan kayu. Yang kedua itu ada pelaksanaan adat sasi di laut oleh kewang juga atau lembaga adat. Nah, dapat kita lihat sasi ini ditancapkan di pesisir pantai ya, yang mengarah ke dalam
laut atau dalam laut lepas. Dapat kita lihat juga seperti dalam gambar. Nah, informasi ini saya peroleh dari artikel Regional Kompas dan juga Jogja Antara News. Salah satu penerapan SASI yang ada di darat dan juga di laut. Nah, yang kedua ada nilai-nilai budaya kemaritiman. Tentunya dalam sistem hukum adat SASI ini terdapat beberapa nilai substansial yang menjadi inti dari prinsip hukum tersebut. Yang pertama itu ada penggunaan hak secara tepat waktu. Ini menekankan pentingnya penggunaan hak seseorang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang kedua itu mencegah sengketa. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar penduduk negeri, mengedepankan kerjasama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada pemeliharaan lingkungan. SASI mempromosikan pelestarian alam, baik di laut maupun juga di darat, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Berikutnya itu ada kewajiban memanjakan hasil laut dan darat. Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk merawat dan memelihara hasil laut dan darat. Sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berikutnya itu mengurangi kejahatan. Nah, SASI ini juga memiliki fungsi sosial untuk mengurangi potensi kejahatan yang terjadi. Khususnya itu pencurian dengan menciptakan tatanan masyarakat yang teratur dan saling menjaga. Nah, nilai-nilai ini bersama-sama menciptakan kerangka hukum adat yang berfokus pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Nah, SASI ini dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil-hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Nah, dalam pelaksanaannya, SASI ini lebih cenderung bersifat hukum bukan tradisi, di mana SASI ini digunakan sebagai cara pengambilan kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan juga hasil pertanian. SASI memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup dan juga tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. SASI ini dapat memiliki nilai hukum karena memiliki norma dan juga aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang memuat unsur etika dan norma. Adat SASI tidak membedakan jenis-jenis pidana seperti yang tercantum dalam pasal 65 RUU KUHP yang membedakan pidana menjadi beberapa jenis. Nah, keberlakuan delik adat dalam hal ini termasuk pidana denda bagi pelaku pelanggaran SASI adat berfungsi untuk memulihkan kembali ketidakharmonisan menurut cara-cara adat. Pemberlakuan sanksi adat dituangkan dalam aturan-aturan adat SASI yang menurut kepercayaan masyarakat perlu dibuat guna keperluan adat maupun kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Nah, delik adat ini bisa kita sebut dengan hukum pidana atau hukum adat. Nah, yang keempat itu ada sanksi yang diberikan. Sanksi ini bertujuan untuk mengatur semua hasil bumi, baik yang di darat maupun air. Nah, sanksi merupakan hasil titah atau keputusan raja dan dapat mendapat kesepakatan bagi seluruh warga dan juga mengikat bagi seluruh warganya. Nah, selama ini SASI bisa berjalan dengan baik karena adanya suatu kelompok orang yang menjaga kesepakatan SASI tersebut yang disebut kewang. Nah, kewang ini merupakan pengurus adat ya,
Dan ada juga keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka juga akan menimbulkan kualat atau dampak buruk. Nah, sanksi yang paling berat dan yang sangat ditakuti pada waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh leluhur, karena itu orang sangat takut untuk melanggar sasi. Nah, jika ada orang yang melanggar sasi dengan melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut atau hutan pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri, yaitu raja pada waktu dahulu dan juga perangkat negeri lainnya kepada pelanggar, yaitu ditangkap, dipertontonkan, dan juga di hadapan umum mendapat hukuman fisik seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan juga dikucilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, hukuman itu tidak terlalu berat ya, seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah leluhur. Nah, hukuman ini seperti anak sakit-sakitan secara terus-menerus dan juga akhirnya akan meninggal dunia, sehingga keluarga tersebut tidak memiliki seorang keturunan. Nah, istilah lokal yang diberikan oleh masyarakat Maluku sendiri itu namanya adalah tutup mata rumah. Pernata-pernata hukum adat Sasi masih hidup dan berlaku sebagai pemilihan tertib sosial dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, tindak delik adat Sasi atau lebih dikenal dengan hukum pidana adat Sasi menunjukkan bahwa masyarakat adat menganggap segala perbuatan yang melanggar tata nilai dan norma yang hidup dalam hukum adat mereka merupakan perbuatan yang tercela sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Nah, masyarakat menggolongkan tindak delik adat ke dalam delik kejahatan ataupun pelanggaran, sehingga semua perbuatan yang melanggar peraturan atau adat Sasi dianggap sebagai suatu kejahatan. Nah, berikut merupakan jenis tindak delik adat Sasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam tabel, yaitu tindak delik adat Sasi yang berhubungan dengan sasi laut. Dapat dilihat ada 9 poin yang berhubungan dengan sasi laut, yaitu ada dilarang menangkap bialola, dan sampai dengan menangkap ikan dengan cara diracun. Nah, jika kedapatan ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Ya, sanksi pidana ini dapat beragam mulai dari Rp1.000, Rp2.000, hingga sampai yang paling fatal yaitu sebesar Rp100.000 dengan menangkap ikan dengan cara diracun. Ini menurut masyarakat setempat itu merupakan tindakan fatal ya, karena dapat mencemari atau dapat merusak ekosistem laut. Nah, berikut juga dapat kita lihat tindak delik adat Sasi yang berhubungan dengan sasi darat dan juga yang berhubungan dengan sasi kali atau sungai. Nah, dapat kita lihat dalam tabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Barang siapa yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan tersebut dapat dikenakan sanksi. Nah, hitungan dalam sanksi ini juga berupa rupiah. Hitungannya dalam berupa satuan. Jadi semisalnya ada orang yang mengambil kelapa, dia akan dikenakan sanksi sebesar hitungannya itu per buah. Juga ada dilarang mengambil ikan, salah satu ikan yang dilindungi yaitu ikan lompa. Nah, barang siapa yang melanggar aturan dari sasi ini, maka akan dikenakan sanksi pidana sebesar 5 sampai 10.000 rupiah. Nah, berikut juga ada tabel tindak delik adat Sasi yang berhubungan dengan sasi negeri ya. Ini sasi secara umumnya yang ada di masyarakat. Nah, dapat kita lihat dalam tabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi, barang siapa yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini juga dalam bentuk berupa rupiah seperti yang akan dibayar oleh pelanggar. Nah, yang kelima itu ada kasus yang pernah terjadi. Nah, salah satu contoh kasus pencurian yang pernah terjadi di tahun 98 di Pulau Haruku, terdapat ada 3 orang pemuda yang melakukan pencurian sebanyak 5 pohon pala pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Maka keesokan harinya ada anggota Kewang yang mendapat laporan dari pemilik pala, sehingga ketiga orang tersebut dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5.000 per buahnya dari hasil curiannya.
Nah, kemudian anggota kewang ini mengembalikan hasil curiannya itu kepada sang pemilik pala tersebut. Nah, selanjutnya anggota kewang memasang atau menancap tanda sasi. Nah, dengan adanya tanda-tanda tersebut, maka menandakan waktu tutupnya sasi, di mana semua masyarakat tidak bebas memasuki hutan untuk mengambil hasil hutan yang terkena sasi. Nah, namun, untuk acara tertentu seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain, masyarakat dapat diberi izin oleh lembaga kewang ini untuk mengambil hasil hutan sesuai dengan keperluan mereka. Yang kedua itu ada kasus masyarakat adat di desa Eti, juga pernah terjadi kasus pencurian teripang. Nah, hal ini terjadi karena masyarakat di desa Eti juga kurang menyadari akan tujuan dari pelaksanaan sasi ini, sehingga eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berlebihan. Dari kasus ini dapat disadari bahwa sistem adat istiadat sasi di desa Eti ini masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada terdapat pihak-pihak yang melanggar hukum adat sasi dan juga kurang memperhatikan sanksi-sanksi yang sudah diberlakukan. Itu ada status hukum, Perpu dan Perdes. Yang pertama itu Perpu, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan pelestarian adat istiadat setempat yang memiliki keterkaitan. Yang pertama itu ada Pemerintah Republik Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Nah, sistem pemerintahan ini mendorong bahkan merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat di Maluku Tengah. Khususnya di Desa Ruku ini yang terkena dampak diantaranya adalah lembaga sasi. Nah, sasi yang selama ini dipakai sebagai pengendali wujud kehidupan sosial masyarakat yang didukung dengan berbagai perangkat seperti raja, kepala kewang, tuan tanah, dan anak kewang ini tidak lagi berperan sepenuhnya. Nah, artinya masih berperan tapi tidak sepenuhnya. Yang kedua itu ada pasal 1 RUU KUHP tahun 2005. Dalam ayat 3 ditegaskan juga sebagaimana maksudnya ada pada ayat 1, hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Artinya jika perbuatannya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan tetapi masuk dalam hukum adat, maka seseorang pelanggar tersebut dapat ditindak pidana secara adat walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu ada konstitusi pasal 18B ayat 2 yaitu rekognisi komunal. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan yang wajib dilakukan secara terpadu, penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, juga perlindungan sumber daya alam buatan. Berikutnya ada juga pasal 67 RUU KUHP yang ditegaskan kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Ada Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menerapkan konstitusi hijau atau Green Constitution di bidang lingkungan hidup. Juga diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perencanaan serta penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, ada Undang-Undang tahun 2004 tentang perikanan, ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dari peraturan hukum adat dan peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia, keduanya sama-sama berperan memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam laut dan juga sekitarnya. Nah, peraturan tersebut dapat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada dalam menjaga kelestariannya selain peraturan hukum adat. Nah, walaupun sudah ada peraturan hukum adat yang melindungi sumber daya alam ini, namun tetap saja masih ada masyarakat yang melanggarnya. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah di atas, maka tindakan yang mengancam kelestarian sumber daya alam tidak akan ada lagi, karena peraturan tersebut juga memuat sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar atau melakukan tindakan di luar peraturan tersebut. Itu ada peraturan desa dan adat setempat. Masyarakat di desa negeri Haruku mulai mencari pola baru yang menurut Bapak Raja Ferdinandus, yaitu dengan menerapkan sasi gereja. Nah, pengaruh sasi gereja ini kenyataannya lebih kuat daripada sasi negeri atau sasi adat. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Pemerintah tahun 99 nomor 22 tentang otonomi daerah, menjadikan Undang-Undang 2000 nomor 32 tahun 2004
maka masyarakat daerah Maluku Tengah khususnya Desa Haruku sendiri dapat kembali memperbaiki pola-pola kehidupan budaya lokal sesuai dengan tuntutan situasi kondisi masyarakatnya yang sekarang. Dari perspektif tujuan penjatuhan pidana, diketahui bahwa pemberi sanksi berupa pidana adat, lembaga atau petugas adat bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di lingkungan mereka sendiri maupun orang lain di luar lingkungan masyarakat tersebut. Nah, penerapan hukum pidana sanksi pada zaman dahulu tidak dituangkan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, namun ditaati dan dipatuhi oleh segenap masyarakat adat. Nah, peraturan tersebut berlangsung secara turun-temurun sebagai warisan budaya dari leluhur. Nah, dalam perkembangannya, aturan sanksi ini kemudian dibuat dalam suatu peraturan sebagai acuan dalam beberapa aturan hukum delik adat sanksi yang pernah diberlakukan. Nah, dapat kita lihat ini peraturan sanksi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda atau Reglemen Pemerintahan pada Hindia Belanda tentang Kewang dari tahun 1870 sampai 1922. Dikenal aturan-aturan hukum adat sanksi pada zaman Hindia Belanda. Nah, pada zaman pemerintah Indonesia juga dikenal beberapa aturan hukum adat sanksi seperti peraturan Kewang. Di antaranya ada peraturan sanksi di negeri Haruku, Sasi Lola, Sasi negeri Paperu, Ilhamahu, sampai ke peraturan Kewang negeri. Dapat kita lihat dalam poin-poin berikut ini. Masuk dalam poin kesimpulan, kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi konservasi telah lama dilakukan oleh masyarakat Maluku sebagai upaya mempertahankan dan melindungi serta melestarikan lingkungan dan juga sumber daya alam. Nah, sasi ini salah satu bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena sasi juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan. Sasi juga tidak hanya memberikan fungsi sebagai larangan dalam pengambilan hasil alam, tetapi juga membawa nilai-nilai konservasi, keadilan, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kearifan lokal seperti sasi ini memiliki akar yang kuat dalam budaya dan juga tradisi lokal. Keselarasan antara praktik adat dan juga peraturan pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk melindungi kearifan lokal. Juga dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam juga tetap berada dalam batas-batas yang berkelanjutan. Nah, penting untuk terus mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat adat, dan juga pihak-pihak yang terkait lainnya guna menjaga keberlanjutan kearifan lokal seperti sasi ini. Dengan demikian, dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan juga perlindungan alam. Jadi pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat adat dan juga pihak-pihak terkait lainnya dalam menjaga dan juga melestarikan kearifan lokal dan menjaga lingkungan alamnya. Nah, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.